Oke netizen suara.com, kembali lagi di Podcast on the Go atau POTG bersama gua Aco, dan kali ini kita kedatangan Jody Mursin Putra Elman. Yoi, seorang anggota Paskibraka di 2018 ya. Paskibraka nasional ya, Jod ya? Tuh, Paskibraka nasional. 2018. Berarti gue sekarang posisinya Purna Paskibraka. Purna Paskibraka 2018. Udah nggak usah pakai 2018 lagi. Udah nggak pakai 2018. Cuman mungkin dijelasin lagi, gue tuh sebenarnya pas menjadi anggota Paskibraka tuh tahun berapa? Tahun 2018 tuh nggak masalah. Oh ya, nggak apa-apa. Biar dijelasin lagi. 2018. Sekarang sibuk apa, Jod? Oke, mungkin sebelum ngomongin apa Sibukan namanya ya? sharing-sharing ya, Kabar dulu ya? dan lain-lain, perkenalan dulu kali ya, coy ya. Boleh. Perkenalan dulu kali ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, gue Jody Mursin Putra Elman, gue biasa dipanggil Jody. Kesibukan gue sekarang, gue kuliah semester 7 di Universitas Padjadjaran, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. FISIP. FISIP. Betul. Ilmu politik. Oke. Berarti sekarang menjalani hari-hari sebagai mahasiswa. Ya, sehari-hari sebagai mahasiswa, dan kebetulan sekarang emang banyak di Jakarta. Karena gue semester akhir nih, semester 7. Gue banyak di Jakarta karena gue ada kegiatan magang. Oh, iya? Dan juga untuk kuliah gue sebenarnya udah rata-rata udah banyak yang online. Online? Karena kan tinggal ngerjain tugas akhir, coy. Gampang ya? Gampang nggak tuh tugas akhir? Ya, semoga cepet-cepet sidang lah ya. Oke, kita balik lagi Jod ke 2018 Oke, ya. siap. Menceritakan bagaimana sih awal mula lu bisa jadi seorang anggota Paskibraka nasional gitu. Dari awal tuh emang dari SMA ya? Paskibraka nasional tuh seleksinya kapan? Oke, gini. Pas kapan? Untuk menjadi seorang Paskibraka itu sebenarnya ada alurnya, coy. Oke. Kalau untuk pengalaman pribadi gue sendiri itu, gue dari SMA itu seleksi untuk menjadi Paskibraka itu tentunya nggak langsung ujuk-ujuk gue menjadi Paskibraka nasional tuh enggak. Tapi di sini gue ada alurnya, gue dari sekolah ke kecamatan dulu. Sekolah kecamatan? Kecamatan baru ke wali kota baru ke provinsi, provinsi baru ke nasional. Oke. Kayak gitu. Nah, iya. Nah, gue dari sekolah ke kecamatan ini, gue kecamatannya Kecamatan Kebayoran Baru. Kebayoran Baru. Karena menyesuaikan domisi sekolah, kan SMA Lab, gue kebetulan SMA di SMA Lab School Kebayoran. Kecamatannya Kecamatan Kebayoran Baru, wali kotanya Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, kayak gitu. Nah, intinya gue alurnya itu pada saat gue dari SMA ke Kecamatan Kebayoran Baru itu, gue menghadapi sekitar 100 orang lebih. 100 orang lebih yang diseleksi? Betul, dari berbagai macam SMA di Kecamatan Kebayoran Baru. Ini baru kecamatan. Baru kecamatan? Baru kecamatan. Nah, dari kecamatan itu baru diseleksi lagi ke wali kota. Ke wali kota, oke. Dari 100 berarti ke? Dari 100, nah ini untuk seleksinya ini relatif sebenarnya nggak bisa kita hitung sama rata. Kenapa? Tiap tahun beda? Betul, tiap tahun beda. Karena tentunya berdasarkan penilaian lagi. Oke. Penilaian dari juri-juri, siapa yang sekiranya masuk kualifikasi dan spesifikasi orang untuk menjadi capaska. Ada juga yang mungkin sebenarnya di tahun itu dia di Kecamatan Kebayoran Baru ini sedikit. Di tahun setelahnya mungkin banyak, itu nggak nentu untuk jumlahnya. Kalau misalkan dari kecamatan ke wali kota. Tapi waktu di 2018 waktu angkatan lu? Kalau untuk angkatan gue sendiri waktu itu lumayan banyak, Cok. Oh, jadi dari 100 nggak berkurang terlalu banyak ya? Nggak berkurang terlalu banyak. Sekitar 70-80 masih ada? Mungkin tapi di atas setengahnya, di atas 50 lah. Oh, di atas 50 60-70 lah masuk ke wilayah Kota Administratif Jakarta Selatan tuh masuk. Oh ya. Ke kecamatan dulu ya. Baru nanti diseleksi lagi ke capaska wali kota. Wali kota dulu. Di wali kota berapa? Di wali kota itu terpilih jadi 72 orang kalau nggak salah ya. 70 orang sampai 72 orang. Itu putra dan putri udah digabung. Nah, dari situ kenapa jumlahnya itu sebenarnya 70? Kenapa jumlah itu banyak? Iya. Karena nanti pada saat kita sudah menjadi capaska wali kota Jakarta Selatan, itu ada perwakilan-perwakilan lagi dari capaska wali kota Jakarta Selatan harus seleksi di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Oh, dibagi dua jadi? Betul. Jadi makanya diambilnya rada banyak gitu. Iya, betul. Terus? Diambilnya rada banyak karena emang rata-rata coy ya. Setiap tahun ke tahun itu yang diambil banyak ke provinsi itu dari Jakarta Selatan tuh lumayan banyak, coy.
Termasuk kita bahasnya ini di angkatan gue aja ya. Di angkatan gue ini banyak banget, sekitar 21 orang masuk provinsi. 21 orang? Oke. Jadi di di Capaska Provinsi DKI Jakarta ini banyaknya itu dari Jakarta Selatan sama Jakarta Timur kalau di angkatan gue, di angkatan 2018. Nah, pada saat gue sudah masuk kecamatan dan juga masuk ke wali kota, itu tentunya pada saat gue udah terpilih nih ya menjadi paskibraka, calon paskibraka di Capaska ya, atau sebut Capaska di Wali Kota Jakarta Selatan, itu sebenarnya udah menjadi suatu pride sendiri, Cok. Iya. Iya, karena alhamdulillah gue udah bisa udah bisa apa ya bahasanya, belum menggapai cita-cita menjadi paskibraka, tapi gue udah selangkah lagi menjadi paskibraka. Iya. Gue udah menjadi calon paskibraka, gue udah memenuhi semua seleksi, tinggal gue menjalani proses-proses latihannya sampai akhirnya gue dilantik dan pada akhirnya gue mengibarkan bendera kayak gitu. Gue belum kepikiran tuh gue jadi paskibraka nasional, ingin menjadi paskibraka nasional tuh belum kepikiran. Jadi lu jalanin aja dulu sampai sejauh mana lu betul bisa gitu ya. Gue hanya ngejalanin apa yang udah gue perjuangin dari awal. Gue pengen jadi paskibraka yang akhirnya gue bisa nih jadi Capaska, tinggal selangkah lagi jadi paskibraka. Kalau prinsip gue pada saat itu, gue pengen jadi paskibraka di wilayah manapun, di kota, di provinsi, maupun di nasional, gue udah seneng dan gue udah bangga. Karena jiwa nasionalisme gue pada saat itu gue tinggi. Karena udah seneng banget bisa sedih dan seneng bisa ngibarin bendera merah putih. Ya kan? Iya. Mau di istana mau di provinsi mau di wali kota ya. Kecamatan pun ya. Senengnya tuh sama, tapi kebetulan rezeki gue di nasional dan alhamdulillahnya ya itu gue terpilih dari 52 orang temen gue yang lain, karena dari provinsi itu dipilih sepasang putra dan putri. Gue dari Jakarta Selatan, tepatnya dari SMA Lab School Kebayoran, dan putrinya itu Jesenia Sarah, dan kebetulan dari Lab School juga, Cok. Sama, satu sekolah. Tapi dari Lab School Jakarta Timur. Lab School Rawamangun. Oke. Dan itu satu pasang dipilih dari Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi paskibraka di tingkat nasional atau menjadi calon paskibraka di tingkat nasional atau Capasnas. Capasnas mereka disebutnya. Tadi kan lu sebut juga nih, Jod, kualifikasi itu sebenarnya ada apa aja, Jod? Kalau pengen jadi seorang Capasnas. Oke, untuk kualifikasi kita bahas mungkin seleksinya tuh sebenarnya ada apa aja sih ya? Iya, seleksinya dari apa aja? Untuk seleksinya sendiri, di awal ini pastinya ada seleksi administratif dulu. Kita diminta untuk membawa berkas, melengkapi berkas-berkas administrasinya, yaitu di mana mungkin tes kesehatan di rumah sakit, medical check up bahasanya MCU dulu kita. Terus tinggi badan, segala macam persyaratan kita isi dulu di berkas administratif tersebut. Kita disuruh membawa, untuk putranya itu membawa map warna biru, untuk putrinya membawa map warna merah. Pertama itu administrasi. Nanti dari seleksi tes administrasi itu lanjut kita ke tes tinggi badan, berat badan, tes fisik. Mumpuni atau tidak, minimal untuk tinggi badan itu untuk laki-laki, kalau nggak salah ya, kalau di tahun gue itu masih 174 sampai 175 lah untuk laki-lakinya. Tapi untuk putrinya itu sekitar 167 sampai 166 sampai 170 itu minimal 166. Minimal 166 untuk putrinya. Itu gitu. Berubah sekarang atau tetap segitu? Tetap sebenarnya. Tetap. Karena ada aturannya tertulis di Perpang ya, ada di Perpang Paskibraka juga, dan emang udah dari tahun ke tahun. Untuk spesifikasi tersebut pasti tetap kayak gitu. Tetap ya. Oke, selain itu? Selain fisik. Itu ya fisik udah ya, tinggi badan, berat badan, administrasi udah. Selain itu ada tes fisik. Tes fisik itu lebih tes olahraga. Tes olahraganya itu kita ada lari, ada push up, ada sit up, ada pull up, tapi tergantung wilayahnya juga. Karena kalau di angkatan gue sendiri, di wilayah gue waktu itu gue nggak ada tes pull up. Oh, nggak ada? Tapi lu dengar cerita dari beberapa orang yang anggota Paskibra juga ada yang pakai pull up? Ada. Ya, kebetulan gitu. Ada. Karena kan kalau di tes kedinasan juga ada ya. Oh iya. Pull up. Pull up itu bukan yang begini ya? Iya, pull up begini. Begini apa yang begini?
Kalau misalkan di aturan seleksi biasanya ditarik sih kayak Oh, yang gini. ditarik ya? Kayak Oh, gitu. Jadi intinya Olahraga? tes olahraga, baru ada juga jangan lupa nih Cok, Apa? ada juga tes kesenian. Tes kesenian? Jadi tes kesenian itu kita mewakili dari Jakarta Selatan, berarti mewakili DKI Jakarta dong. Jadi keseniannya tentunya dites adalah kesenian DKI Jakarta. Enggak, tapi kan maksudnya dalam Paskibra sendiri keseniannya itu seperti apa gitu? Gua nggak ngerti. Oke, deh. gini. Sebenarnya yang di highlight adalah kesenian dari kita mewakili daerah mana, bukan maksudnya Paskibraka seninya Paskibraka apa tuh bukan, maksudnya bukan gitu ya? bukan, tapi lebih ke ini nyambung ke akademik juga. Jadi ada tes akademik juga, iya, ya kan? Iya, benar. Jadi tes akademik ini kita ditanyalah tentang wawasan kita tentang Jakarta, ulang tahun Jakarta, Bapak Paskibraka siapa, ya kan? Terus ditanya juga tentang gubernur-gubernur masa lampau DKI Jakarta, siapa aja yang menjabat dari awal sampai sekarang, siapa aja menjabat. Budayanya, budaya juga. Budayanya, ondel-ondel lah, tarian-tarian yang ada di DKI lah, kayak gitu. Itu semua ditanya. Mirip-mirip sama Abang None sebenarnya. Sebenarnya mirip, cuman bedanya di Abang None itu kan nggak ada tes fisik kalau nggak salah. Oh kalau gitu. nggak ada tes fisik. Oke, berarti semua tadi administrasi udah, fisik udah, olahraga udah, kesenian udah tuh 4 aja berarti. Sejauh ini yang gue inget sih ya cukup segitu. Tapi ya nggak, tadi ada administratif juga ya, termasuk ya administratif, tinggi badan, berat badan, olahraga, terus ada tes kesenian sama tes akademik. Akademik, dites lagi ya? Akademik itu lu nanti dites kemampuan wawasan lu di lembar kertas, semacam kayak ujian lah sebenarnya. Kayak ujian. Dites lagi ya? Dites lagi, nanti ada banyak pertanyaan-pertanyaan juga kayak semacam yang tadi gue bilang lah. Ulang tahun Jakarta dan lain-lain, semua harus paham. Tapi di luar wawasan tentang Jakarta, itu kita juga wawasan umum juga ditanya, Cok. Oh iya. Lebih ke matematika dasar. Oh gitu, deret. Kalau nggak salah ya. Udah lupa juga lu ya? Iya. 2018. Matematika, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Jadi mungkin kita ditanya tentang wawasan tentang DKI Jakarta, tapi dalam bahasa Inggris. Wow. Ditanya. Terus kalau nggak salah ya, di tahun gue grammar juga ditanya gitu, maksudnya tentang pola kalimat tuh ada, walaupun nggak banyak tapi ada ditanya. Itu sebenarnya sempat lu, maksudnya kayaknya nggak bakal ada dah ini, lu nggak sangka-sangka gitu? Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang nggak disangka-sangka, cuman apa yang lu inget, Jod? Sebenarnya gini, sebenarnya pertanyaannya itu basic, yang gua nggak sangka-sangka itu pertama mungkin bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena untuk pemahaman tentang wawasan Jakarta dan lain-lain emang gue udah persiapin. Iya. Karena gue emang ya sebelum gue tes, semua orang yang seleksi itu pasti sama kayak gue, mempersiapkan dirinya lah, belajar dan lain-lain. Pas gue belajar, ya itu doang yang gue gak expect. Sisanya gue alhamdulillah bisa ngejawab, alhamdulillah semua yang gue pelajari ya masuk dan ditanya di tes tersebut. Tapi intinya yang mungkin gue kaget di bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Inggris tapi, tadi ya? Ya gue bisa menjawab lah. Gokil juga tuh, udah disiapin semua tapi nggak sesuai gitu. Iya. Tapi alhamdulillah lolos ya. Alhamdulillah lolos. Nah Jod, ini timelinenya Jod, gue mau tahu dong Jod. Oke. Timelinenya tuh berapa lama gitu? Berapa bulan persiapan dan segala macam sampai di karantina ya? Katanya ada karantina kan? Betul. Jadi gini, sebelum gue masuk ke Paskibraka Nasional, kita bahas timeline gue pas seleksi dari awal di kecamatan wali kota sampai nasional dulu ya. Boleh. Intinya gue di nasional itu kan tanggal 25 Juli. Dari 25 Juli? 25 Juli 2018. Itu nasional? Nasional. Sebelum itu gue ikut latihan di wali kota, sampai akhirnya gue seleksi provinsi, ikut juga sempat latihan juga di Provinsi DKI Jakarta, jadi Capaska Provinsi juga, sama teman-teman yang lain. Itu timeline-nya gue dari bulan Februari Maret itu udah seleksi kecamatan dan wali kota. Wah, itu sering banget berarti lo di kelas dibilang dispen ya? Jody kemana? Dispen Bu. Kalau untuk itu alhamdulillah pihak sekolah mendukung. Pasti. Mendukung, alhamdulillah. Udah ada surat izin dan lain-lain. Intinya di kecamatan itu bulan Maret gue masuk. Karena gini Cok, di kecamatan itu kita seleksi menjadi batu loncatan aja. Jadi nggak ada paskibraka kecamatan. Nggak ada? Nggak ada. Jadi itu batu loncatan supaya kita menjadi capaska seleksi lagi di wali kota. Oh jadi berarti intinya wali kota ya? Checkpointnya pertama tuh? Checkpointnya bener di wali kota. Wali kota. Jadi menjadi capaska benar-benar mengibarkan bendera
merah putih bendera pusaka itu di Wali Kota Jakarta Selatan. Nah, pada saat di Wali Kota Jakarta Selatan ini, timeline itu bulan Maret akhir gue tes. Nah, pada saat tes ini ya banyaklah dinamika yang namanya kita seleksi itu selama 2 hari. Iya. Di hari pertama itu kita seleksi tinggi badan, administrasi, akademik dan lain-lain. Di hari kedua baru tes kesenian. Tes kesenian. Tes keseniannya dan pengumuman. Oh, langsung. Langsung pengumuman malamnya. Lu waktu itu keseniannya apa yang lu tes? Yang lu persiapkan? Ya, waktu itu tes kesenian kebetulan gue nari, Cok. Nari. Gue nari, Keren lu nari. berpasang-pasangan Ini sama nari modern apa tradisional? tari tradisional. Oh, tradisional. Tari tradisional, beda. Karena kan emang gue tuh pengen beda aja, Cok, waktu itu. Kenapa? Karena kalau misalkan basic gue main musik atau main apa, menurut gue kayak Biasa. banyak yang ikut seleksi teman-teman gue yang lain tuh main musik dan lain-lain. Tapi gue pengen nunjukin juga nih kesenian DKI Jakarta. Gokil. Kayak gitu. Dan kebetulan gue ada temen gue, ada rencana kayak gitu juga. Jadi kita berempat, 2 cowok 2 cewek, kita nari. Oh, grup, secara Nari. grup. Dan alhamdulillah lancar karena kita latihan juga walaupun latihannya mepet pada saat itu. Ya udah. Pada saat gue kepilih menjadi Capaska di Wali Kota Jakarta Selatan, gue udah seneng banget. Dan gue gak kepikiran untuk maju ke provinsi atau nasional, sebenarnya maksudnya belum kepikiran rezekinya sampai situ belum. Iya. Tapi gue udah bersyukur aja, gue udah bisa masuk. Alhamdulillah semua orang tua, pihak sekolah, bahkan diri gue sendiri udah bangga dan udah senang dan mengapresiasi diri gue sendiri juga, dan tentunya memotivasi diri gue sendiri lagi juga untuk lebih maju lagi, untuk ditingkatkan lagi kualitasnya. Gokil. Kayak gitu. Jadi dari wali kota? Dari wali kota baru timeline-nya masuk ke provinsi. Seleksi provinsi itu kalau nggak salah bulan Mei. Langsung ke Juli. Mei ini seleksinya aja nih ya. Oh, seleksinya aja. Jadi gue bulan Maret April itu gue ikut latihan dulu nih sama Jakarta Selatan kan. Sebelum akhirnya bulan Mei, kalau nggak salah 3 Mei, 2 sampai 4 Mei kalau nggak salah gue seleksi di provinsi. Nah, seleksi provinsi itu sekaligus, Cok, seleksi nasionalnya. Oh, jadi bareng. Betul. Jadi seleksi paskibraka provinsi, nanti peringkat 1-2-nya itu menjadi nasional dan cadangan nasional, baik putra maupun putrinya. Oke, kayak baru gitu. Di 25 Juli lu ke nasional. Baru 25 Juli gue di nasional, gitu timeline-nya. Jadi gue latihan-latihan dulu. Cuman paling ada sedikit ada sedikit suatu hal yang perlu gue kasih tahu. Jadi jangan. Enggak sih, lebih ke sharing aja. Oh, sharing. Jadi untuk yang ngelatih di wali kota dan provinsi itu kita dilatih oleh senior. Wali kota sama provinsi senior. Senior itu adalah purna-purna terdahulu. Oh, berarti yang 2017, 2016. Ya, Oke, di bawah gua yang emang secara organisasi dan secara di pelatihan itu mereka melatih dan ada bidangnya masing-masing. Tapi emang udah jadi kewajiban gitu, Jod. Misalnya lu udah purna nih 2018, lu ngelatih yang 2019, 2020 sekian. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke diri mereka masing-masing juga sih. Okay. Karena nggak mungkin semuanya itu melatih dan emang nggak semuanya melatih. Cuman kalau misalkan emang pada dasarnya mereka ada keinginan untuk melatih, pada dasarnya ingin mereka untuk memberi wawasan lagi kepada adik-adiknya, itu boleh-boleh aja. Boleh. Kayak gitu. Ya udah, barulah gua kepilih menjadi nasional, kan timeline-nya langsung pengumuman tanggal 3 atau 4 Mei pengumuman. Gue waktu itu terpilih jadi nasional dari DKI Jakarta, dari Jakarta Selatan tepatnya. Terus pasangan gue yang tadi gue sebutin di awal dari Jakarta Timur, dari Lab School juga, Lab School Romangun, namanya Jesenia Sarah. Kayak gitu. Oke, di karantina dong jadinya. Di karantina di mana, Jod? Karantina di Cibubur. Itu udah langsung lo dilatih layak yang di istana nanti? Iya. Oke. Itu bener-bener kita di Cibubur di karantina, ada mesnya masing-masing, dipisah putra dan putri, lalu di lapangannya itu sedemikian rupa sama persis dengan kondisi jalur di istana. Walaupun sebenarnya waktu di Cibubur itu kita di rumput, Cok. Oh, Cibubur di rumput. Cuman di aslinya itu di istana kita di aspal. Ya. Aspal dulu baru rumput. Iya, benar. Ya kan? Iya, benar. Aspal dulu baru rumput. Cuman yang perlu gua sharing juga nih ya. Jadi untuk vibes dan juga
tempat pada saat gue latihan dan pada saat gue geladi itu kan gue mulai di istana, geladi resik dari pokoknya Hamin seminggu sama geladi bersih Hamin 2, Hamin 3 gue geladi bersih, itu beda banget vibes-nya Cok, di istana sama di pada saat gue latihan di Cibubur. Ada kejadian-kejadian yang lo baru lihat di situ? Oke, di angkatan gue ada. Iya. Angkatan gue ada dan emang secara turun-temurun dari tahun ke tahun emang selalu ada aja. Mungkin bisa kelelahan Iya. dan juga yang gue bilang tadi suasananya itu kayak apa ya, mungkin karena sakral ya. Iya. Istana itu kan nggak bisa dibilang tempat yang biasa-biasa aja, tapi suatu tempat yang sakral, Bersejarah. tempat bersejarah, tempat para presiden terdahulu sampai sekarang. Iya, betul. Gitu kan. Jadi suasana gersang, walaupun sebenarnya pohon tuh ada, sebenarnya pohon kanan kiri tuh sebenarnya ada. Nggak panas-panas banget Nggak gitu. panas-panas banget, tapi suasananya aja berat, panas dan gersang. Terus dalam gedung juga sebenarnya kan ada pendingin ya, ada AC. Okay. Cuman ya namanya juga latihan, campur aduk lah antara kita excited juga iya, deg-degan juga iya, karena kan bisa menginjakan kaki di istana walaupun masih latihan ya. Tapi kita udah excitednya udah sangat tinggi dan udah seneng juga iya, bersyukur banget dan juga bangga juga iya tentunya. Kayak gitu. Gokil, Jody. Terus Jod, tadi kan udah ngomongin dari timeline ya, dari awal seleksi dan sebagai macamnya sampai sekarang lo udah jadi seorang purna di 18 Agustusnya, apa 17 Agustusnya purnanya? Oke, gini, gua tuh paskibraka di 17 Agustus 2018. Sebelum gua 17 Agustus 2018, gua capaska. Calon paskibraka. Oke. Baru setelah tanggal 17 Agustus itu gue menjadi purna paskibraka. Menjabat 1 hari doang ya? Setelah gue dilantik gue menjadi paskibraka. Gue dilantik menjadi paskibraka nasional tanggal 15 Agustus, Oh berarti dari ada 3 hari itu ya? 2 hari, sorry. 15, 16, 17. Betul. Persis 5 tahun yang lalu Cok ini. 5 tahun yang lalu gue dilantik menjadi paskibraka. Jadi 15 Agustus gue udah jadi paskibraka, 17 gue tampil. Setelah gue tampil gue udah bisa dibilang menjadi purna paskibraka. Oke, udah ada pikiran lo ke depannya gitu Jod, bayangannya? Gue setelah ini mau ngapain? Nah. Oke. Sebenarnya kalau untuk cita-cita ke depan ya Coy ya. Iya. Gue tuh tentunya gue sedikit cerita juga ya. Waktu gue di karantina itu kan pasti banyak teman-teman media yang datang buat ngewawancarain teman-teman gue dari provinsi lain ataupun gue juga pribadi juga ditanya-tanya juga lah Coy waktu itu. Nah, gue tuh sebenarnya konsisten dengan komitmen dan statement gue waktu itu. Gue bilang kalau gue tuh pengen jadi pebisnis Coy. Gue nggak ada waktu itu, gue belum kepikiran ingin menjadi kedinasan dan lain-lain. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya banyak orang yang berpikir paskibraka pasti kedinasan. Iya, gue pun berpikir seperti itu. Iya kan? Iya, betul. Gue mikirnya, kenapa ya? Orang kalau paskib tuh pasti ujung-ujungnya ya kalau nggak TNI, Polri, gitu-gitu. Iya. Ya itu. Kenapa nggak mau gitu, Jod? Kenapa lu kekeh dengan bisnis? Pengen jadi pebisnis? Sebenarnya bukan pebisnis doang sih. Waktu itu gue juga cita-citanya gue emang pengen terjun di kuliah di ilmu politik. Gue kuliah di perguruan tinggi negeri. Terus sebenarnya di hati kecil gue itu gue untuk kedinasan bukan yang nol banget Gue pengen juga. Tapi mungkin ya ada suatu bukan halangan tapi lebih ke pertimbangan-pertimbangan. Di mana gue pada akhirnya nggak memilih menjadi kedinasan. Orang tua kah pertimbangan atau gimana? Orang tua justru menyuruh kedinasan atau bagaimana? Orang tua waktu itu kebetulan bukan melarang banget, tapi lebih ke ngasih pertimbangan lebih condong gue harus kuliah. Oh gitu. Iya. Walaupun sebenarnya pada akhirnya gue tuh punya kesempatan. Sebenarnya kalau misalkan dibilang orang-orang yang menjadi paskibraka itu langsung masuk ke kedinasan tuh enggak. Semuanya harus melalui proses seleksinya kedinasan tersebut. Oh tetap ada prosesnya juga ya? Gue kira emang sumpah yang dalam pikiran gue kalau lu udah megang sertifikat nasional nih paskibraka nasional, lu kemana pun tuh tinggal nunjuk gitu. Gue masuk sini gitu, gue masuk situ, tinggal nunjuk aja. Enggak ya ternyata ya? Enggak, tentunya sebenarnya hal tersebut benar menjadi privilege. Tapi enggak langsung masuk, tapi lebih ke privilege-nya adalah kita punya sertifikasi atau sertifikat paskibraka nasional yang bisa dipakai dan yang gue rasakan sendiri, gue mendapat tawaran pembinaan. Oh, pembinaan. Waktu itu dari pihak
Polri-nya sendiri yang waktu itu pernah datang juga ke rumah gue ditawarkan untuk pembinaan untuk masuk Akpol, untuk masuk kepolisian. Iya. Kayak gitu. Tapi untuk proses masuknya kita masih sama aja dengan yang lain. Nggak ada yang beda gitu loh. Oh, gitu ya. Iya, pikiran gue gitu aja. Kenapa ya? Iya. Segampang itu. Tapi ada nggak teman-teman lu yang bahkan sampai sekarang belum bisa ke sana gitu karena ada proses itunya? Ada aja pasti, Cok. Ada Maksudnya, aja. Berarti nggak semuanya ya? baik. Semuanya walaupun prioritas, cuman nggak semuanya ya? Ya itu yang gue bilang tadi, nggak semuanya itu rezekinya pasti beda-beda lah. Maksudnya nggak mungkin sama, jadi pasti beda-beda. Baik itu di atas angkatan gue, senior gue, maupun di angkatan gue, maupun junior gue, semuanya melalui prosesnya masing-masing. Dan juga mendapatkan rezekinya masing-masing. Bagi yang dapat kedinasan ya lanjut, yang enggak mereka berjuang lagi di tahun depan, dan juga ada juga yang mungkin kayak gue melanjutkan kuliah Iya. ataupun ke bidang-bidang lain. Padahal kan bisa juga kalau dia ikut kedinasan terus kuliah juga kan bisa, Jod. Sebenarnya bisa sih, Iya kan? gitu. Iya, Kenapa lu iya. kalau ambil 2 tadi tuh? Sebenarnya kalau untuk masuk kayak gitu, nih ada suatu hal yang emang untuk masuk polisi itu nggak harus dari awal. Jadi gue baru kepikiran sekarangnya cuy ya, semasa kuliah. Dimana kalau misalkan nanti gue udah selesai kuliah, sebenarnya gue baru kepikiran bisa aja menjadi perwira karir. Coba. Oh, bisa aja. Bisa aja menjadi perwira karir. Kalau emang lu mau nantinya ya? Namanya kalau di kepolisian itu tesnya SIPSS. Jadi kita sarjana dulu, baru nanti kita tes kepolisian. Nanti balik lagi ke rezekinya masing-masing. Cuman ya untuk privilege sertifikat ya pasti ada. Cuman yang tadi yang balik lagi gue bilang, proses seleksi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Cuman ya kita hanya diprioritaskan, ada nilai plusnya. Ibarat kalau semua orang kan dilihat masih sama nih di awal aja di administrasi. Cuman kalau misalkan alhamdulillahnya ada beberapa teman-teman yang pernah menjadi paskibraka, bukan hanya nasional ya maksudnya, di provinsi atau wali kota itu bisa diajukan juga sertifikatnya, itu udah menjadi nilai plus. Jadi bahan pertimbangan juga. Betul, kayak gitu. Oke, mantap dah. Kalau gitu terakhir dong Jod nih ya. Oke. Pesan lu buat masyarakat Indonesia, khususnya mungkin siswa-siswi SMA yang saat ini lagi ikut latihannya, lagi ikut kualifikasinya. Oke. Atau mungkin pesan lu untuk paskibraka nasional nantinya. Oke. Silakan. Ini mungkin buat apa ya? Buat capaska. Iya itu Iya capaska. kan, buat capaska yang sekarang lagi latihan Aha. sama yang mungkin sekarang lagi menjalani proses, bukan berat ya, lagi menjalani proses yang sedemikian rupanya, ya kan? Itu gua harap teman-teman semua itu bisa ngejalaninnya secara apa ya, konsisten semangatnya, konsisten disiplinnya, konsisten etosnya, semuanya itu harus dijaga. Terus fisiknya juga jangan lupa harus dijaga, jaga kesehatan, jaga kondisi badan, makanan jangan sembarangan, kayak gitu tuh harus benar-benar diprioritaskan lah. Mungkin kalau di nasional kan kita benar-benar diatur, pola gizinya tuh diatur, karena kita makan pagi siang sore diatur oleh Kemenpora. Cuman kalau untuk teman-teman dari provinsi dan wali kota harus dijaga bener, makan makanannya, minum minumannya, jangan minum es, apalagi komandan, karena suara tuh harus dijaga. Oh iya. Kayak gitu. Itu dia pesan-pesan untuk capaska ya di 2000 selanjutnya nanti. Iya. 2000 berapa nih? 2024, 2025, 2026. Iya, betul. Oke, itu aja netizenssuara.com podcast on the go episode kali ini ya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah.